Perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari beberapa satelit dan datanya itu gratis. Karena KLHK merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan BRIN, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Saya Yeni Fetrita. Kali ini kita membahas riset penginderaan jauh di perairan Laut Dangkal. Sebelum memulai perbincangan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Penginderaan jauh geomorfologi bentang alam Laut Dangkal menggunakan data satelit digunakan untuk merekam permukaan bumi secara faktual. Dalam pemetaan karakteristik bentang alam Laut Dangkal dilakukan pemodelan pemilihan area ideal seperti di Kepulauan Seribu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Riset ini telah dilakukan sejak awal tahun 2022 dan 2023. Mengenai kepakaran penginderaan jauh geomorfologi, salah satunya untuk mengetahui karakteristik bentang alam Laut Dangkal. Data satelit merupakan suatu data yang transparan. Data satelit merekam permukaan bumi secara faktual apa adanya. Penelitian secara intensif itu dilakukan diawali tahun 2022 dan tahun 2023. Namun penelitian yang mengarah ke laut itu sudah diawali sejak tahun 2009. Riset penginderaan jauh untuk perairan Laut Dangkal dapat digunakan berbagai sektor. Pemetaan bentuk lahan terumbu telah digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait pengelolaan kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan untuk pariwisata dapat digunakan oleh Kementerian Pariwisata. Riset penginderaan jauh diharapkan dapat memiliki manfaat besar dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah, para pelaku industri, rakyat Indonesia, hingga masyarakat dunia. Berharap bahwa semua pelaku di Indonesia ataupun di dunia ini bisa menjalin kesepahaman antara data satelit, para pengambil kebijakan, dan rakyat yang berada di lahan di bumi ini. Saya mengajak semuanya untuk bersama memanfaatkan data satelit, bisa melalui HP, laptop, dan sebagainya. Sehingga kita bersama dapat memanfaatkan data satelit untuk memahami bumi tempat kita tinggal. Seperti halnya seorang pasien memahami hasil rongsennya untuk dapat mengendalikan dan mengelola bumi Indonesia tercinta. Menarik sekali ya kawan BRIN tayang video tadi. Kita akan berbincang langsung nih dengan pakarnya terkait riset goba terumbu berbasis penginderaan jauh yang telah menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam menentukan kebijakan lahan perairan Laut Dangkal. Hadir bersama kita Profesor Dr. Wikanti Asriningrum, peneliti ahli utama Pusat Riset Geoinformatika. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Berbagi cerita dengan kami hari ini.
Kalau boleh kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh dalam konteks perairan laut dangkal ini? Ya, penginderaan jauh di satu sisi, perairan laut dangkal di sisi lain. Jadi penginderaan jauh itu adalah ilmu dan teknologi. Dari teknologi penginderaan jauh, di mana dengan adanya satelit penginderaan jauh, bumi direkam. Perekaman bumi ini dilakukan secara berulang dan teratur. Ini telah dilakukan perekaman bumi menggunakan satelit penginderaan jauh ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Jadi sudah sedemikian lama. Satelit yang merekam permukaan bumi itu pun ada beberapa macam ya. Nanti dalam hal perairan laut dangkal, maka data satelit yang akan digunakan adalah data satelit sumber daya alam optik. Jadi ada optik, ada radar. Nah, dalam rangka untuk perairan laut dangkal ini adalah teknologi penginderaan jauh data satelit optik. Demikian. Kalau pertanyaan lebih spesifik lagi, kenapa riset penginderaan jauh itu diperlukan untuk perairan laut dangkal? Jadi penginderaan jauh yang menghasilkan data satelit ini sangat diperlukan karena data satelit itu merupakan sebuah data yang transparan, faktual. Datanya melimpah karena direkam dari tahun 1970 oleh beberapa satelit dan datanya itu gratis. Nah, jadi sebenarnya ibarat kalau manusia itu dirongsen, bumi ini termasuk juga bumi Indonesia itu telah direkam, arsipnya ada, yang sewaktu-waktu siapapun bisa mengunduh dan itu gratis. Ya, nah. Perairan laut dangkal perlu dengan data penginderaan jauh karena kalau tidak menggunakan teknologi penginderaan jauh, perairan laut dangkal di Indonesia yang sangat luas ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri, membutuhkan waktu yang lama dan dari tenaganya juga akan mahal. Maka dibutuhkanlah teknologi penginderaan jauh ini untuk perairan laut dangkal. Nah, berarti sangat kritikal banget nih kebutuhannya ya, karena bisa kemudian mengcover seluruh Indonesia begitu ya Prof ya? Begitu. Sehingga tadi kami di awal menyimak bahwa KLHK nih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ternyata sudah mulai menggunakan ini. Boleh diceritakan bagaimana riset penginderaan jauh di perairan dangkal ini bisa dimanfaatkan oleh KLHK? Iya, jadi perairan laut dangkal hubungannya dengan KLHK di sini adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup di sini membutuhkan suatu dasar, yaitu lahan. Jadi yang namanya lahan itu ada di darat, ada di perairan laut dangkal, di perairan laut dalam juga. Nah, maka data satelit ini juga dimanfaatkan oleh KLHK. Di sana ada tugas dan fungsi untuk menyediakan data dasar. Yaitu sebagai lembaga yang bergerak di pusat, data dasar itu harus disediakan. Nah, disinilah maka dibutuhkanlah bagaimana pemodelan riset yang dilakukan oleh periset di BRIN untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tugas fungsi KLHK untuk menyiapkan informasi lahan yang tepatnya yaitu adalah informasi karakteristik bentang alam laut dangkal. Ini disusun untuk menyediakan informasi ekoregion laut. Begitu. Ekoregion laut artinya bahwa KLHK sendiri tidak hanya bicara tentang daratan ya, tapi juga sampai lautan. Nah, ini kalau kami boleh tahu, BRIN berkolaborasi dengan KLHK nih ya, karena BRIN mendukung salah satu tugas dan fungsinya KLHK. Kalau boleh tahu bisa cerita lagi sejak kapan itu dimulainya, kemudian seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara BRIN dengan KLHK, Prof? Ya,
Jadi kalau sejak kapan itu diawali di akhir tahun 2022 ketika kami periset di Geoinformatika BRIN telah menghasilkan model. Nah, model deteksi goba terumbu di perairan laut dangkal ini kami perkenalkan kepada KLHK. Nah, Gayung Bersambut kebetulan mereka sudah memprogramkan untuk membuat informasi karakteristik bentang alam laut telah diprogramkan, dan model yang kami susun itu sesuai. Gayung Bersambut berarti ya? Gayung Bersambut. Nah, memang kami sendiri mengembangkan model itu karena memang perairan laut itu relatif masih kurang diminati oleh para periset untuk melakukan penelitian, pengembangan dan seterusnya, karena memang ada suatu keunikan tersendiri untuk pengolahan data satelit untuk perairan laut dangkal ini. Nah, setelah pada tahun 2022 ini kami kenalkan, maka direalisasikan pada tahun 2023. Ya. Jadi model yang telah kami kembangkan, kemudian kami bentuk itu si model menjadi paten juga hak cipta, yang kemudian dalam hak cipta itu ada pemrograman, ya, ada pemrograman. Nah, kami bangun ini sehingga deteksi goba terumbu untuk penyusunan karakteristik bentang alam laut dangkal tadi sudah ada program agar deteksi itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dilakukan secara otomatis menggunakan data digital, dikerjakan secara digital. Jadi pada tahun 2023 pekerjaan deteksi dimulai, yaitu pada suatu area dari sebagian wilayah Indonesia yang perairan itu secara tektonogenesis disebut sebagai paparan benua dan busur belakang. Nah, jadi kolaborasi antara BRIN dan KLHK di sini adalah sebuah kolaborasi yang sifatnya kerjasama biasa antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah. Ya, jadi pekerjaan ini kemudian mendukung untuk tugas dan fungsinya KLHK. Jadi bersambut ya. Jadi apa yang menjadi tugas fungsinya para periset di BRIN membangun model. Nah, kemudian model ini digunakan oleh KLHK untuk menyelesaikan tugas mereka. Begitu. Baik. Kalau boleh tahu nih, risetnya itu berapa lama dilakukan dan awalnya itu dimulai dari mana, dan juga nanti di 2023 ada pengembangannya gitu ya, Prof ya. Betul. Itu boleh kasih tahu cerita sedikit kan? Begini, memang sebuah riset itu memerlukan waktu yang panjang. Saya sendiri dan juga teman-teman periset yang ada di Geoinformatika di BRIN ini juga saling mendukung ya, dengan berbagai sudut pandangnya. Nah, terkait lahan di sini memang perlu ada sebuah kepakaran tersendiri, yaitu menghubungkan teknologi penginderaan jauh dengan ilmu geomorfologi. Jadi riset itu sudah lama. Nah, kemudian tadi tahun 2022 dibangun model, kemudian diterapkan pada tahun 2023. Nah, oleh karena KLHK sudah merasa perlu ini segera data ini diselesaikan, maka para periset ini didorong untuk kerja lebih cepat, di mana pada tahun 2023 di samping menerapkan model itu tadi juga melakukan riset untuk 3 karakter wilayah perairan yang lain. Jadi pada tahun 2023 itu dilakukan 3 kali riset untuk 3 karakter wilayah perairan di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Ya, untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Baik. Dan secara bertahap selesai satu area itu dengan model yang sesuai paparan benua dan busur belakang ini selesai dilakukan, sambil ini riset, terus riset dibikin model, kerjakan. Begitu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikerjakan, dan juga sampai ke 4, sehingga pada tahun
2023 maka seluruh wilayah Indonesia telah selesai dikerjakan dan dihasilkanlah karakteristik bentang alam laut dangkal untuk seluruh Indonesia. Menarik sekali. Kalau boleh tahu itu informasi kan dari data sudah diproses menjadi informasi. Kalau boleh tahu itu digunakan untuk apa aja, itunya Prof? Jadi yang namanya data karakteristik bentang alam laut dangkal, bentang alam itu yang dalam bahasa Inggris landscape, itu adalah sebuah informasi yang mendasar. Jadi kalau kita ibaratkan tubuh manusia, karakteristik bentang alam itu ibarat kerangka tubuh manusia. Nah, jadi kalau kerangka tubuhnya itu telah diketahui, maka akan bisa dispesifikasikannya, maka daging yang ada di situ akan berbeda-beda. Ambil contoh misalnya di daerah pipi dengan di daerah tangan, karena kerangkanya berbeda, maka dagingnya akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, data dasar karakteristik bentang alam laut dangkal ini merupakan sebuah dasar yang pada akhirnya nanti bisa dikembangkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menarik sekali. Jadi tambah penasaran nih sebenarnya. Prof, kita jeda dulu sejenak. Kawan BRIN tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Riset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.